Kids, apa kabar hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan baik ya. Dan kita akan masuk kembali dalam ibadah online kita hari ini. Kak Ina percaya kalian semua tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur jikalau pagi hari ini kembali Tuhan kumpulkan kami untuk kami boleh mengikuti ibadah online Hosana Kids minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir, dan damai sukacita Tuhan ada bersama dengan kami ketika kami memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Begitupun ketika kami mendengarkan cerita, kami percaya bahwa telinga dan hati kami sungguh-sungguh sudah Tuhan persiapkan sehingga benar-benar kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Hosana Kids, bagaimana nih kabarnya? Pasti luar biasa dong, pasti pada sehat semua ya. Yuk kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu ya, harus pada semangat karena pada masih muda semua. Hosana Kids, sehat, ceria, sukacita, berani, tampil beda. Wah, supaya lebih semangat lagi kita sekali lagi ya. Hosana Kids, sehat, ceria, sukacita, berani, tampil beda. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Putri undangnya semua untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu KSH. Tuhan
dengan sebuah lagu Kasih Pasti Luar. Dengan sikap yang baik kita akan datang kepada Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati untuk kakak sekolah kakak Hosanna Kids yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga akan memberkati Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kids, gimana? Sudah puas kan memuji Tuhannya? Nah, kalau sudah puas, sekarang semua duduk manis. Kita akan mendengarkan cerita, dan minggu ini cerita tetap dengan perjalanan Tuhan Yesus. Setelah minggu lalu kalian dengar cerita bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi anak-anak, hari ini Tuhan Yesus pun masih bercerita tentang kasih-Nya Tuhan pada kita semua, termasuk ketika Tuhan Yesus berkata tentang surga. Suatu waktu ketika Tuhan Yesus sedang duduk setelah banyak bercerita, ada seorang anak muda datang pada Tuhan Yesus dan dia bertanya pada Tuhan Yesus, "Guru,
kira-kira gimana caranya supaya kita bisa masuk surga? Lalu Tuhan Yesus tanya balik ke pemuda ini, memang kamu selama ini baca Alkitab seperti apa? Apa yang tertulis di dalam Alkitab? Anak muda ini berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah melebihi segala apapun yang kita miliki. Dan yang kedua, kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Lalu Tuhan Yesus bilang, itu benar sekali, dan lakukanlah seperti itu. Tapi anak muda ini kembali bertanya, tapi siapa Tuhan? Sesama manusia itu. Lalu Tuhan Yesus bercerita tentang sebuah perumpamaan. Ada seorang yang berangkat dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Itu jaraknya cukup jauh adik-adik. Dan ketika itu dia berencana untuk membawa banyak barang yang akan dia jual di kota Yeriko. Dia membawa keledainya dan seluruh barang-barang yang akan dia jual dia taruh di atas keledai. Dia mulai berjalan menyusuri perjalanan yang cukup jauh tadi. Di tengah perjalanan, di satu tempat yang cukup sepi, tiba-tiba datang beberapa orang perampok. Orang ini dirampok, semua barang-barangnya diambil. Tidak hanya itu adik-adik, orang ini pun dipukuli sehingga dia pingsan. Dia berdarah-darah dan dia mulai merasa kesakitan sehingga sampai jatuh pingsan. Nah, setelah orang ini pingsan, para perampok pergi dengan membawa barang-barang yang dia rampok. Ketika dalam kondisi pingsan ini, tiba-tiba datang seseorang berjalan melewati tempat itu. Orang ini ternyata seorang imam. Kalau sekarang imam itu seperti pendeta begitu adik-adik. Nah, orang ini berjalan dan ketika dia melihat ada orang yang tergeletak dan berdarah-darah, imam ini melihat mendekati. Namun ketika dia melihat orang ini berdarah-darah, dia mulai mundur lagi. Bahkan dia nyebrang di seberang jalan, dia mulai setengah berlari, lalu dia meninggalkan orang ini. Nah, orang ini begitu sedih, dia minta pertolongan, tapi tidak ada orang yang mau menolongnya. Tidak lama setelah itu, ada lagi yang lewat adik. Nah, orang ini dikatakan di Alkitab adalah orang Lewi. Siapa orang Lewi? Orang Lewi ini biasa yang membantu para imam untuk melakukan atau mempersiapkan ibadah di rumah Tuhan. Orang Lewi ini pun lewat di sana. Kalau sekarang mungkin orang Lewi ini bisa dikatakan seperti majelis gereja atau mungkin guru sekolah minggu juga ya. Nah, orang Lewi ini lewat, lalu dia mulai melihat ada orang yang tergeletak. Orang ini mulai berteriak, tapi karena kesakitan dia berteriaknya pelan-pelan. Dia bilang, tolong saya. Nah, orang Lewi ini dekatin. Ketika dia melihat orang yang sedang kesakitan ini tadi dan berdarah-darah, dia tolak kanan, tolak kiri. Waduh, jangan-jangan perampoknya masih di sini ya. Lebih baik aku pergi saja. Aku lari untuk menyelamatkan diri. Akhirnya orang Lewi ini pun pergi begitu saja dan meninggalkan orang yang kesakitan tadi di tempatnya semula. Nah, setelah itu orang ini mulai putus asa. Duh, siapa ya yang akan menolong saya? Badan saya sudah sakit semua karena habis dipukulin tadi, dan kaki saya nggak kuat untuk berjalan. Nah, setelah itu tidak lama berselang kembali, menjelang sore ada suara langkah keledai di sana. Pelan-pelan langkahnya. Nah, orang itu ternyata adalah musuh orang-orang Yahudi. Dikatakan di Alkitab, orang ini adalah orang Samaria, orang yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Nah, ketika dia melihat ada orang yang tergeletak dan kesakitan, dia turun dari keledainya. Dia mulai melihat orang ini, dia tolong dia membawa beberapa obatan yang bisa menolong orang ini. Dia balut luka-luka yang dialami oleh orang yang tadi dirampok. Setelah itu, dia angkat orang ini, dia naikkan ke keledainya, dan dia mulai berjalan menuju ke kota. Di dalam perjalanan ke kota, dia melihat sebuah perumahan atau sebuah penginapan di sana, dan dia mulai masuk ke penginapan itu untuk menyewa sebuah kamar. Bersama dengan orang yang sakit tadi, orang Samaria ini tidur di sana malam hari itu dan tetap merawat orang ini. Dia kasih makan, dia
kasih minum, dan dia minumin obat. Sepanjang malam itu mereka lewati bersama. Keesokan harinya, orang Samaria ini akan melanjutkan perjalanannya. Tapi sebelum pergi, orang Samaria mengeluarkan beberapa rupiah uang, lalu dia berikan pada pemilik penginapan. Dia bilang ke pemilik penginapan, "Pak, tolong ya rawat orang yang sakit yang ada di kamar yang saya nginep tadi malam. Ini uangnya. Nanti kalau kurang, ketika saya kembali lagi saya akan mampir untuk nambahin uangnya Bapak." Nah, akhirnya orang Samaria ini pergi, sementara orang yang tadi berdarah-darah atau yang tadi mengalami dirampok tadi tetap dirawat oleh orang penginapan sampai dia sembuh dan bisa pulang kembali. Nah, lalu ketika Tuhan Yesus mengakhiri ceritanya, dia kembali bertanya pada anak muda tadi. "Nah, setelah kamu dengar cerita, kira-kira menurut kamu siapa sesama manusia?" Lalu orang muda ini bilang, "Ya tentu saja orang yang menolong orang yang kecelakaan atau orang yang dirampok tadi, yaitu orang Samaria." Tuhan Yesus bilang, "Ya, itu benar. Kamu harus lakukan seperti yang orang Samaria ini lakukan kepada orang yang dirampok tadi." Dari cerita ini, Tuhan Yesus pun berpesan pada kita semua, kita harus mengasihi orang lain tanpa memandang siapa dia. Entah itu dia musuh kita, entah itu dia orang yang membenci kita, tapi kita tetap diajar oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi orang-orang siapapun dia. Nah, adik-adik, pemilik kerajaan surga adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan lebih apapun dan mengasihi sesama manusia. Nah, sesama manusia itu tidak peduli siapa dia. Yang penting adik-adik semua tetap sayang, tetap mengasihi mereka. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini terambil dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-35. Yohanes 13 ayat 35 yang berkata demikian. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sekali lagi ya, Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, adik-adik, berdasarkan firman Tuhan hari ini, kalau minggu lalu kalian dikasihi Tuhan Yesus, maka hari ini kita diajak sama Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama kita manusia, siapapun mereka. Firman Tuhan sampai sini, Kaina percaya adik-adik semua terberkati dan adik-adik akan melewati hari-hari ke depan dengan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa, bersyukur pada Tuhan untuk cerita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga, melindungi kami ketika kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami diajar untuk saling mengasihi sesama kami manusia. Tolong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan ini sehingga kami bisa benar-benar bisa diakui sebagai murid Tuhan Yesus yang satu saat nanti kami akan berkumpul bersama Tuhan Yesus di dalam surga. Tuhan menolong setiap kami di dalam sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati kami semua, memberi kami terus kesehatan dan kekuatan, memberkati kedua orang tua kami dalam usaha dan pekerjaan, terlebih memberkati kami semua di dalam studi kami. Teringat kami akan teman-teman kami yang mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh, mereka sakit. Dari tempat ini kami berdoa bersama, kiranya Tuhan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang sama seperti kami minggu ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang akan ujian di dalam minggu-minggu ini, kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua dengan hikmat, kecerdasan, dan kepandaian. Terlebih teman-teman kami yang saat ini duduk di kelas 6, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Ada Given, ada Daniel, ada Sandi, dan mungkin ada teman-teman kami lainnya. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh menyerahkan kehidupan kami dimulai hari ini. Kiranya Tuhan ada terus bersama dengan kami, memberkati kami semua.
Ini doa kami, syukur kami, dan terima kasih kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Semua orang percaya Yesus katakan amin. Amin. Sampai sini kids. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi.